Akhirnya kita tahu bahwa pemerintah mulai menyerah. Realitas jelas lebih berbicara ketimbang kata-kata. Tidak bisa lagi Pak Purbaya terus mengucapkan sesuatu yang palsu, seolah bahwa kita baik-baik saja, sementara hari ini pemerintah sendiri menaikkan harga Pertamax. Kenaikan harga Pertamax itu tanda bahwa APBN kita sudah tidak lagi menanggung beban fiskal untuk membayar biaya subsidi harga minyak yang semakin hari semakin tinggi beserta kurs dolar semakin naik. Kita sebenarnya ingin sampaikan satu hal, bahwa sebaiknya pemerintah itu berterus terang kepada masyarakat bahwa memang sedang tidak lebih baik ketimbang hari-hari sebelumnya, dan itu diciptakan situasinya oleh pemerintah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya kita tahu bahwa di antara seluruh beban yang terjadi, dari seluruh potensi yang bisa dilakukan, akhirnya rakyatlah yang jadi korban. Ada banyak opsi ketika APBN kita itu tidak lagi bisa menanggung beban yang bisa dilakukan hari ini. Ada dengan menghentikan program-program yang memakan anggaran luar biasa besar, salah satunya adalah MPG, menambah utang, menaikkan pajak, dan menaikkan harga BBM. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah menaikkan harga BBM, yang jelas dampak pada masyarakat. Sementara efisiensi terhadap kunjungan luar negeri, efisiensi terhadap MPG, efisiensi terhadap kabinet tidak pernah dilakukan. Artinya apa? Semua rakyat boleh menderita, pejabatnya tidak boleh. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus. Dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal: kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula, tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran. Dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemerintah, berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Mana tadi kita ngomonginnya? Nah itu, jadi karena syarat pertama kali itu adalah kota itu air. Artinya kita bicara tentang ekologi, bukan? Ekologi. Dan ketika air ini tidak menjadi prioritas utama, turunan berikutnya pasti adalah prioritas utama. Karena air itulah yang kemudian melambangkan kepedulian kita atas sustainability kita di tempat itu. Dan ketika kita menemukan masalah, diselesaikan, bukan ditinggalkan. Kenapa saya sampaikan teman-teman? Kalau saya bicara tadi kota, bila kita berada di tanah yang kosong, memulai dari nol, mudah teman-teman, relatif mudah. Di kawasan Jakarta sana banyak kota baru. Ke arah barat ada namanya BSD, ada namanya Karawaci, ada namanya banyak itu kota-kota baru. Tapi begitu kita masuk kota-kota lama yang ada di Indonesia, maka kita tidak bisa mengatakan yuk kita riset dari nol. Tidak bisa. Kita harus selesaikan masalahnya. Dan tidak bisa kita bilang yuk kita pindah saja ya karena tempat ini banyak masalahnya. Ada yang begitu itu. Ya. Kenapa boleh? Ya kita selesaikan masalahnya. Soal Jakarta ini saya gemes betul itu. Karena tradisi meninggalkan masalah itu hampir diteruskan. Hampir diteruskan. Kelihatannya nggak bisa diteruskan sekarang. Kenapa? Saya cerita sedikit. Ketika kolonial Belanda menyaksikan problem namanya land subsidence, penurunan permukaan tanah di kawasan yang sekarang kita sebut kawasan kota tua, mengalami land subsidence itu di akhir 1700-an. Lalu mereka memutuskan untuk pindah ke selatan yang sekarang menjadi Lapangan Banteng dan Istana Merdeka. Lapangan Banteng itu Kementerian Keuangan, itu kantor Gubernur Jenderal. Istana itu adalah rumah Gubernur Jenderal, dan di seberangnya yang sekarang gedung BUMN itu rumahnya wakil di situ. Makanya wakil Presiden Bung Hatta rumahnya di situ dulu. Nah, mereka pindah ke selatan. Dan ketika Jakarta mulai mengalami tekanan populasi, tekanan ekologi, penduduknya pindah lagi ke selatan lagi. Tidak diselesaikan, pindah lagi ke selatan, dan kemudian pindah lagi keluar. Jadi attitude kita ini bukan menyelesaikan masalah, tapi meninggalkan masalah. Lalu ada yang punya ide lagi, ini makin turun, kita pindah saja ke pulau lain. Nah ini kan nggak menyelesaikan masalah, teman-teman. Ini yang saya maksud ketika bicara kota dan ekologi. Kita harus berangkat dengan mindset sudah pernah terjadi peristiwa kerusakan, dan kita harus mengkoreksi yang masa lalu sambil menata ke depan yang lebih baik. Dan itu rumit, teman-teman. Kenapa rumit? Karena ada keharusan melakukan penyimbangan
antara ekonomi dan ekologi. Kalau teman-teman memulai dari sebuah lahan baru sama sekali dan mau membangun kota, saya rasa udah langsung bisa di-merge itu, ekonomi dan ekologi dari awal. Tapi kalau Jakarta nggak bisa. Nah, jadi pengalaman ini, teman-teman, membuat kota-kota seperti Jakarta bisa menjadi contoh untuk tidak dicontoh. Tahu maksudnya kan? Itu contoh yang jangan dicontoh. Jadi kota-kota lain, kenapa saya katakan ini, dan kenapa Kakak Willy ini penting sekali, Kak Willy, ketika Kak Willy menyebutnya kota, dan why I agree. Karena kita mengalami urbanisasi dengan rate yang luar biasa masif. Tahun 2000, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan 42%. Tahun 2009, pertama kalinya penduduk Indonesia di kota lebih banyak daripada di desa. Tahun 2009, itu batasnya tuh. 50% plus mayoritas di kota. Tahun 2023, kalau tidak salah sudah sampai angka 64%. Jadi, prediksi dulu bahwa Indonesia akan memiliki 75% penduduk di kota by 2050 nampaknya akan terjadi lebih awal. Kalau diprediksikan 75% di tahun 2050. Kita akan menyaksikan kota tumbuh dan membesar dan penduduk yang lebih banyak mungkin 2030-an. 2030, 35, kita akan menyaksikan 75% penduduk di kota. Nah, ketika pertumbuhan kota tidak dirancang sebagai sebuah ekologi, maka kita akan mengulang problem yang ada di Jakarta. Itulah sebabnya saya katakan itu contoh untuk tidak. Tapi jangan segini kutipannya nanti ya. Ini mantan gubernur dimarahin orang nanti. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini sangat menarik sekali teman-teman. Bagaimana kalian sudah membeli Pertamax hari ini? Teman-teman, jujur saya sudah membeli Pertamax teman-teman ya, di daerah saya. Harganya 16.900 teman-teman ya. Jadi 100 rupiah lagi tembus 17.000. Ya, mau tidak mau ya, suka tidak suka kita harus menerima keadaan seperti ini ya. Tentunya bahwa yang jelas bahwa kita terus bersuara teman-teman, bahwa apapun yang dilakukan pemerintah ya, walaupun kebijakan yang menurut kita kurang ya, pro rakyat ya, mau nggak mau ya kita harus menerima teman-teman, yang namanya kebijakan seperti itulah. Dan makanya 2029 ya kan, itu adalah kontestasi politik lagi teman-teman. Siapa yang akan terpilih 2029 yang menentukan kebijakan berikutnya ya kan. Tapi apapun itu, bahwa ya nasi sudah jadi bubur, dan saya rasa bahwa makanya masyarakat kemudian bersuara teman-teman ya, tentang kenaikan BBM ini yang menurut kita itu sangat-sangat sistematis teman-teman. 2 bulan yang lalu ya, kalau tidak salah, itu solar naik yang sangat signifikan ya. Sekarang aja di berbagai daerah ya, yang di luar Jawa teman-teman, itu tembus 25.000, 27.000 ya kan. Dan itu yang masyarakat rasakan ya. Dan setelah itu Pertamax naik teman-teman. Dan saya yakin bahwa itulah kenapa masyarakat kemudian bersuara ya, menyampaikan pendapatnya dan memberikan kritik kepada Bahlil selaku Menteri SDM teman, yang mempunyai kebijakan yang mengatur tentang minyak ya. Dan kalau kita melihat apa yang menjadi kritikan masyarakat ini adalah keresahan ya, keresahan masyarakat terhadap kenaikan BBM ya, karena bagaimanapun ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak teman-teman. Bagaimana BBM ini adalah bahan pokok untuk beraktivitas ya kan. Masyarakat pergi ke pasar menggunakan kendaraannya menggunakan BBM ya kan. Yang ujung-ujungnya nanti teman ya, harga semakin membengkak karena biaya angkut, biaya transport semakin naik ya kan. Dan ini masyarakat rasakan ya. Kalau dibarengi dengan kenaikan gaji ya mungkin gak masalah ya kan. Tapi ini enggak ya kan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.